Emak-emak 5 anak di Kaltim meninggal saat antri minyak goreng, sementara Jokowi sibuk bau kemah di IKN. Situ disinggung di dalam bab namanya ihtikar, atau namanya ihtikar itu gimana? Nyimpen nimbun bahasanya. Nimbun, hukum nimbun itu haram jika, jadi tidak semua nimbun itu haram. Hukum nimbun disebutkan para ulama, menimbun yang diharamkan itu syaratnya 3. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok. Yang kedua adalah dibeli di waktu mahal-mahalnya, berarti barang langka. Yang ketiga akan dijual dengan lebih mahal lagi, nyekek orang. Baik, makanan pokok, membelinya waktu harganya melambung untuk dijual lebih lagi, maka ini yang diharamkan, karena ini adalah tanda tidak rahmat, mencekik orang. Tapi kalau orang menimbun dalam keadaan normal, saya beli padi bukan sekedar 1 ton, 20 ton, saya beli padi di musim panen. Di Indonesia aman, nggak ada paceklik. Saya timbun, setelah musim panen selesai, harga naik, saya jual halal-halal saja, nggak ada masalah. Yang masalah adalah misalnya di negeri ini, naudzubillah, la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan paceklik. Misalnya di kampung ini paceklik, beras mahal semuanya, aduh, sedikit barangnya mahal, akhirnya orang punya duit langsung dibeli semuanya itu, sehingga setelah dibeli dinaikkan lagi. Wah, ini berarti untuk mencegah orang, itu nimbun yang haram. Adapun yang dilakukan oleh penanya tidak masuk bab haram. Kenapa? Dia membelinya, dia memang makanan pokok, membelinya pun adalah di waktu biasa, waktu harga murah dan sebagainya. Kemudian setelah itu jualnya bukan menjualnya juga menjual wajar harga pasar, bukan untuk dinaikkan dan mencekik orang. Jadi tidak termasuk haram kalau Anda menimbun padi kemudian Anda jual nanti nunggu waktu mahal, nggak apa-apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas, kalau dia menimbang untuk orang, yastawfun, kalau dia jadi pembeli dia minta banyak. Mata kalau baca Quran tak nampak titik ya, nun, bawah sama semua, tapi kalau pergi ke pasar nampaknya kurang 2 mata nih, ini kurang 9 on nih. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam lanjutkan, betul? Terus, karena ibu dengan mata yang tajam itu sudah menyelamatkan pedagang dari dusta dan bohong. Bayangkan kalau di pasar 1 kilo, pulang ke rumah ditimbang 9,5 on, hari itu orang membeli barang 10 kilo, maka dia sudah curang 500 gram setengah kilo. 10 orang dia tipu hari itu, di akhirat akan dia cari orang ini di padang mahsyar untuk mengembalikan barang yang dia tipu. Ikan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul ikan karena timbangan ikan kurang, ada yang memikul beras karena timbangan beras kurang, ada yang memikul, yang paling tak enak, mikul bakwan, mikul salalawa, curang. Semua akan datang menghadap Allah membawa kecurangannya. Kalau sudah bersaudara, jangan lagi curang, karena ini saudaraku, aku tak curang. Timbangan ikan bohong, timbangan beras bohong, timbangan minyak bohong, timbangan bawang bohong. Timbangan yang masih jujur tinggal 1, timbangan posyandu. Karena orang tak ada untung mau meringankan dan memberatkannya. Jangan sampai, karena segala kecurangan ini akan kita bawa menghadap Allah. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Mbak Uyok, negeri ini yang dipimpin orang-orang terkutuk. Seorang wanita bernama Sandra, 41 tahun, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur atau Kaltim meninggal saat mengantri minyak goreng di sebuah minimarket.
Ibu 5 anak itu dilaporkan tiba-tiba batuk dan kejang-kejang lalu terjatuh di lokasi antrian. Peristiwa itu terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sandra sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum kini telah dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga tersebut menolak visum terhadap jenazah. Kondisi pemimpinnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, direncanakan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Senin 14 Maret 2022. Sebanyak 33 gubernur dijadwalkan hadir ke lokasi perkemahan tersebut, tapi hanya 5 gubernur yang ikut menginap bersama Presiden. Berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara, ujar Kepala Biro Administrasi Pemimpin Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim HM, Syarifuddin dalam keterangan resmi pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam kegiatan kemah itu, Presiden Jokowi akan melakukan ritual kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur sebelumnya sudah diinstruksikan membawa air dari tanah dari masing-masing daerah asal. Tanah dan air dari 33 gubernur itu kemudian disatukan dalam kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Mbauyok. Negeri ini yang dipimpin orang-orang terkutuk. Seorang wanita bernama Sandra, 41 tahun, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur atau Kaltim, meninggal saat mengantri minyak goreng di sebuah minimarket. Ibu 5 anak itu dilaporkan tiba-tiba batuk dan kejang-kejang lalu terjatuh di lokasi antrian. Peristiwa itu terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sandra sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum kini telah dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga tersebut menolak visum terhadap jenazah. Kondisi pemimpinnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, direncanakan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Senin 14 Maret 2022. Sebanyak 33 gubernur dijadwalkan hadir ke lokasi perkemahan tersebut, tapi hanya 5 gubernur yang ikut menginap bersama Presiden. Berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara, ujar Kepala Biro Administrasi Pemimpin Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim HM, Syarifuddin dalam keterangan resmi pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam kegiatan kemah itu, Presiden Jokowi akan melakukan ritual kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur sebelumnya sudah diinstruksikan membawa air dari tanah dari masing-masing daerah asal. Tanah dan air dari 33 gubernur itu kemudian disatukan dalam kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut.